Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Manusia Setengah C Kuadrat. Oke, jadi di sini kita akan membahas mengenai Cloud Build ya, salah satu tools CI/CD yang ada di GCP. Jadi nanti kita akan nge-clone repo ya, kita buat repo. Kemudian repo tersebut itu ketika kita upload suatu code atau perubahan ya, changes ya, nanti akan otomatis ke deploy gitu ya. Nah, jadi seperti itu kita langsung aja enabling Cloud Build API-nya. Jadi Cloud Build API ini kalian bisa search di search bar di atas atau hamburger-burger di kiri ya. Nah, kemudian ini bisa saya udah enable. Ini button biru bukan manage ya, tapi enable kalau kalian belum enable. Kita coba lihat repo ini ya, kita coba fork ya. Nah, jadi fork itu nanti kalian akan kayak copy gitu ke repo kalian sendiri. Sorry, ke GitHub account kalian ya. Jadi ini udah saya fork. Kita nunggu nih masih loading bentar. Nah, setelah udah ini kita coba ke ini shell ya. Jadi kita bisa pakai shell atau lokal terminal. Tapi kalau lokal terminal kalian harus punya ini ya, service account JSON file atau login pakai email gitu lah. Nah, ini kita git clone. Username-nya ganti dengan username GitHub kalian. Nah, ini selesai cloning. Kemudian kita coba ke ini, apa namanya? Ke Cloud Build, kemudian ke tab yang trigger ya. Ini Cloud Build, ini masih di tab history, kita ke trigger karena kita mau nyoba nge-trigger ya. Kita create correction dulu, connect repository, regionnya global, terus ya next. Kita authorize dulu ini, GCP mau terkoneksi ke GitHub kita kan, karena buat CD ya. Continuous development, deployment ya. Jadi di sini kita install Google Cloud Build karena ini pertama kali saya koneksikan ya. Ini klik yang GitHub kalian. Tadi saya punya beberapa ya. Kemudian cari yang sampel untuk Cloud Build. Nah ini. Nah kemudian reponya tentukan. Ini Cloud Build sample. Nah ini term condition kita cek ya, kita centang connect. Kita tunggu sebentar. Nah ini kalau udah ya kita done. Kritikernya nanti ya. Nah kalau udah kalian kritiker di sini ya sebenarnya bisa langsung tadi, tapi ini biar lebih step by step ya di UI-nya di konsolnya. Kemudian ketik aja hello world trigger atau apapun lah tergantung kalian pengennya apa, nama dari triggernya bebas. Ini sama ya global ya kayak tadi. Kemudian push to branch atau push to pull request macam-macam ini eventnya. Kalau kita di sini push to branch ya, jadi ketika kita nge-push ke branch nanti akan ada triggernya. Nah ini reponya tadi cloud build sample lagi. Branch-nya apa? Ini misalkan di main branch aja, bukan yang branch yang staging atau development atau yang lainnya. Kemudian ini cloud build configuration file pada configuration yang dicentang nih ya. Location-nya repo ya. Kemudian nah ini cloud build configuration location-nya kita cari yang ada YAML filenya ya. Jadi kita ada di quick start automate nih. Nah, ini ada nih cloud build.yaml ya. Bentukannya cuma ini step-step deploy ya. Nah, ini quick start. Kemudian automate slash cloud build.yaml. Create. Ini ada error nih apa nih. Kita go to issues saja. Oh, service account, kita butuh service account. Ini beberapa service account yang kita coba tutorial kemarin, kita butuh yang baru, yang buat enabling ini ya, cloud build ya. Nah, kita ke im.admin, kita ke tab yang kiri, ke service account. Mana ini? Ini service account. Nah, ini ada beberapa ya, ini untuk tutorial Apache Beam. Ini untuk tutorial apa, saya lupa. Kita hapus dulu. Kemudian kita create yang baru. Ini belum kehapus ya. Oke. Create service account. Yuk atas ya. Ya ini misalkan namanya Cloud Build 1 ya.
Kemudian kita create dan continue. Oh, ini role-nya kita cari yang cloud build service mana? Oh, adminnya enggak ini ya. Oke, cloud build service account. Udah itu aja sih, done. Kemudian setelah udah ya kita menuju ke critical lagi. Nah, ini cari yang barusan kita belum ada ya, yang barusan kita bikin. Kita coba refresh. Ini belum ada nih, kita refresh aja. Tapi karena refresh ya kita harus ngisi ulang yang lainnya ya. Ini cloud build satu udah ada. Nah, ini tinggal kalian isi, saya percepat videonya. Kayak isinya kayak tadi ya, persis ya. Oke, create. Oke, sudah. Kemudian coba kita trigger nih harusnya di cell. Oke, kita ke atas, kemudian cloud cell work space, cloud build sample, bla bla bla. Ini untuk membuka cloud cell editor. Nah, jadi cloud cell editor ini ya kayak ini ya, lebih ke kayak Jupyter Notebook gitu, Jupyter Lab atau VS Code ya. Jadi kayak code editor lah ya. Nah, di sini, nah ini kita ke yang main.go dan juga cloud build YAML. Kita lihat-lihat dulu. Nah, ini main.go ini cuma ngeprint hello world doang di sini. Nah, coba kita ganti jadi hello universe ya biar ada perubahan sedikit lah. BTW kalau tadi kecepatan misalkan kayak from menuju ke cloud editornya, cloud shell editornya kecepatan ya kalian bisa pause dulu ya. Ini di cloud build variable ya tadi ya, ini kita coba argumennya go, run, quick start, automate. Jadi kita ngerun ini doang. Apa hello world tadi yang sekarang jadi udah jadi hello universe. Print working directory saya belum masuk ke dalam hello cluster ya, hello custom ya. Sorry, cloud build sample ya. Kalau hello custom itu kalau nggak salah di tutorial Kubernetes atau apa saya lupa. Ini cloud build sample. Ini saya nggak bisa copy paste ya, nggak tahu kenapa. Jadi kita tulis aja lah ya. Cloud build samples. Udah. Nah, kita git add, git commit, dan git push ini biasa ya. 3 git command yang sangat umum. Coba kita login. Karena saya nggak memasukkan git config global user email ya. Itu juga passwordnya ini nggak bisa ya. Ternyata GitHub sudah merekomendasikan untuk pakai token ya, bukan pakai password. Ini udah lama sih kayak gini. Kita menuju ke setting di GitHub kita, kemudian menuju ke bawah sendiri developer settings. Di developer settings, kita menuju ke personal access token. Ini ada dua, bisa fine grain atau token yang klasik. Kita ke klasik aja. Di sini kita sebutkan misalkan namanya cloud build satu lagi. Ini repo, centang aja semuanya untuk manajemen repo. Udah, kita langsung create aja. Ini saya akan sensor dikit ya. Saya nggak tahu ini apakah rahasia atau enggak. Padahal ini cuma token yang akan kita delete. Tapi ya itu di copy. Token yang udah otomatis ke generate ya. Kemudian kita git config global. Kita setting nama email kita dulu ya. Ya biar dia nggak nanya-nanya ya. Kalau misalkan siapa username, siapa emailnya. Ya ini username. Git config global user.name. Kemudian, nah ini git remote set URL origin https double slash nih. Nah ini adalah token kalian di copy di sini. Kemudian add github.com. Lalu slash username slash cloud build samples.git. Kemudian kita git push itu udah berhasil ya. Lagi-lagi kalau kecepatan bisa di ini dulu ya di pause ya. Nah ini ternyata ada salah guys. Saya nggak tahu kenapa ini guys. Kita lihat dulu ya. Klik di build ininya ya number atau ID-nya, kita lihat di lognya ternyata kita nggak punya log bucket. Kita ke cloud editor lagi, itu ada ya tombolnya cloud editor ya di atasnya shell, jadi nggak usah pakai script sebenarnya. Nah ini di cloud build.yaml kita nggak punya ini bucket, jadi log bucketnya perlu kita buat di cloud storage. Ini cloud storage, kita buka di new tab.
kemudian kita create, misalkan namanya apa ya, ini mengganggu ya, misalkan namanya cloud build satu lagi kali ya, bisa logs ya kali ya, biar tahu kalau ini adalah paket untuk logs. Kita confirm, udah ke create, kita copy, ini copy, gak ada, ini copy manual ya, set, ya kita copy, dah, kemudian kita masukkan ke sini log paketnya, guys, itu Google Storage ya. Oke, close close, kita klik open terminal lagi ya. Nah, udah, ini nggak connect, kita reconnect aja. Nah, ya kita git log. Nah, ini ternyata ini ya, apa namanya, yang kita tambahkan malah main.go bukan yang YAML. Kita harusnya nambahkan yang YAML ini. Nah, kita ulangi commit ya. Nah, udah kita push. Ini udah bisa sih. Oke, sudah bisa. Kita lihat di cloud build lagi, di trigger. Tutup aja soalnya nggak apa-apa, nanti kita reconnect kalau butuh. Ini loading ya seterusnya. Nah, ini kita nunggu. Nah, udah selesai ya. Seperti itu. Jadi kalian sebenarnya bisa, oke, jadi sebenarnya kalian bisa ini ya, pakai cloud build ini nanti untuk apapun ya, mau ngedeploy aplikasi kalian, terus ngecek ini misalkan kode kalian ada error atau enggak, atau untuk yang apa namanya, testing ya. Ya, sebelum ada dimasukkan ke yang production environment dan sebagainya. Jadi seperti itu kita bisa pakai cloud build untuk CI/CD. Oke, semoga bisa bermanfaat. See you next time. Jangan lupa dihapus-hapus ya. Ini ya triggernya, kemudian paketnya biar nggak bayar terus. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.